Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati guru saya Pak Mugio, ngapunten saya bicara di depan. Ya anggap saja saya sedang muhadoroh ya. Kalau santri ngomong di depan kan apa namanya Pak? Muhadoroh kan? Kalau ada salah-salah ya mohon dimaklum gitu. Ya. Sahabat saya Pak Toto, para sesepuh semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, saya sangat bersyukur bisa ketemu silaturahim dengan bapak ibu semua. Ini kesempatan langka juga kan ketemu dengan bapak-bapak semua. Semoga pertemuan kita membawa barokah lah dan ada manfaatnya. Yang kedua, ayolah kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini lagi-lagi kita ngobrol biasa saja ya Bapak Ibu. Apresiasi saya yang tinggi kepada pengurus KKG PAI SDC Kabupaten Cilacap yang telah hadir. Tentu ini dalam tanda kutip mengorbankan waktu, mengorbankan beberapa tugas dan lain sebagainya. Semoga pengorbanan ini lagi-lagi membawa berkah. Bapak Ibu sekalian, apunten, ada PNS semua? Yang P3K ada juga? Cuma satu? Udah tes semua ya? Ya moga-moga udah lulus. Alhamdulillah. Moga-moga yang baru ikut tes moga-moga cepat lulus. Udah pengumuman alhamdulillah. Yang kedua saya apresiasi juga sama Pak Kemenag sama Pak Anwar ya, yang memperjuangkan P3K ya. Makasih itu. Ternyata setelah saya lihat data di Jakarta juga, Cilacap paling banyak P3K-nya. Sementara yang kabupaten lain kadang-kadang harus otot-ototan, bahkan sampai nggak dapetnya. Terima kasih, selamat untuk Kabupaten Cilacap. Semoga ini jadi salah satu motivasi untuk daerah lain bagaimana sinergitas antara APAI, KKG, MGMP dengan Kemenag yang kemudian diajukan ke Pemda terkait P3K. Karena P3K kan yang mengusulkan harus Pemda, bukan Kemenag. Walaupun rencananya 2022 insya Allah Kemenag berperan. Kemarin Pak Rohmat Mulyana, Sesdirjen, bukan kemarin ya, maksudnya beberapa waktu lalu, itu sudah mengusahakan dan insya Allah sudah deal antara Menpan RB dan Kemendikbud, P3K untuk guru agama, insya Allah langsung ditangani oleh Kemenag. Moga-moga direalisasikan tahun 2022. Karena jumlah secara nasional, GPAI non-PNS itu 55.000. Itu 40%-nya lah. Itu non-PNS. Nanti datanya ada di laptop saya sih sebenarnya. Ya moga-moga kan. Kalau oleh Kemenag kan relatif akan lebih mudah kan kira-kira gitu. Persoalannya memang non-PNS. Masya Allah. Memang persoalannya adalah apakah ini nanti di pembiayaan gaji dan lain sebagainya masuk ke APBD atau melalui anggarannya Kemenag, itu yang nanti perlu kami diskusikan ulang dengan Kementerian Agama. Tapi intinya ketika ini kan baru wacana ya Bapak Ibu ya. Ketika P3K itu dikelola langsung, P3K GPAI maksudnya atau guru agama dikelola langsung oleh Kemenag, akan relatif lebih memudahkan kita untuk melakukan advokasi. Kira-kira begitulah. Lebih terurus gitu. Kemarin kan awalnya P3K waktu yang 1 juta itu loh. Kemendikbud mengumumkan, guru agama kan sama sekali tidak ada.
Dan kemudian alhamdulillah saya ngomong di media, ini ketidakadilan terhadap guru agama. Dan dari semua proses-proses tersebut kami ketemu dengan Komisi 10, Komisi 8, Menpan RB, ada jejak digitalnya. Akhirnya alhamdulillah ada kuota tahun ini 2021 27.000 untuk guru agama. Kalau tidak salah 22.000 untuk guru agama Islam, selebihnya untuk guru-guru agama lainnya. Problemnya adalah pengajuan oleh Pemda tidak sama. Maksudnya tidak sama, ada beberapa Pemda yang agak sungkan untuk mengajukan formasi guru agama, P3 ke guru agama, ke Menpan RB. Alasannya, siapa nanti yang bayar? Gajinya dan lain sebagainya. Karena APBD katanya kan tidak terlalu besar di beberapa daerah. Tetapi setelah kita melakukan koordinasi dengan Komisi 10, Menpan RB, itu akan dibantu dari dana alokasi umum, DAU itu loh, DAU itu katanya. Tapi ya beberapa Pemda masih dalam tanda kutip gamang. Nah, tugasnya AGPAI di daerah-daerah itulah yang kemudian mengadvokasi. Karena AGPAI itu kan dalam tanda kutip kepentingannya bukan hanya untuk satu jenjang, tapi untuk semua jenjang. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian salah satu tugas utama AGPAI itu adalah advokasi. Nah, salah satu advokasi AGPAI juga kemarin yang ikut kemarin kegiatan di sini di Kemenag, Pak Mugi sama Pak Toto. Pas kita kumpul, saya diundang untuk ikut rapat dengan Dirjen Pendis, Pak Prof. Ali Ramdhani, Sesdirjen Pak Rohmat Uliana, Direktur PAI ya Pak Amrullah, dan seluruh kabit seluruh Indonesia untuk mendiskusikan soal pembayaran tukin. Ya, alhamdulillah tukin mau dibayar, insya Allah ya. Bahkan Kemenag Cilacap sudah siap semua, insya Allah dibayar. Tukin juga awalnya begini Bapak Ibu ya. 26 November Dirjen Pendis itu mengirimkan surat. Nanti soal tanggalnya saya lihat lagi di suratnya, tapi kira-kira bulan November lah. Mengirimkan surat ke Dirjen Anggaran DJA Kementerian Keuangan untuk izin pembayaran tukin karena Kementerian Agama Direktorat PAI sudah menyiapkan 143 triliun pembayaran tukin dari 2018. 3 hari berikutnya keluar surat dari DJA yang intinya tidak boleh karena alasan menyalahi aturan Perpres nomor 31. Perpresnya bunyinya lengkapnya saya tidak paham, tapi intinya begini. Tidak boleh membayarkan tukin kepada guru atau pegawai Kemenag yang tidak bekerja dan memberi manfaat langsung di lingkungan Kemenag. Nah, guru-guru agama yang Kemenag ya, mohon maaf, itu kan ngajarnya di dinas. Gitu maksudnya. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian setelah kami diinformasikan soal itu oleh Pak Amrullah, Direktur PAI dan salah satu kasubditnya, Pak Munir, tanggal 6 Desember kami berkirim surat ke DJA. Terkait tukin ini intinya minta audiensi lah. Dan langsung alhamdulillah direspon oleh DJA. Tanggal 9-nya pertemuan. Pertemuan dengan kami, tapi juga mengundang Pak Dirjen Pendis, Pak Amrullah, dan semua dirjen-dirjen Bimas. Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi membawa berkah juga. Pada saat rapat itu, Pak Amrullah bahkan tidak tahu. Jadi kita kasih tahu. Alhamdulillah intinya setelah perjalanan itu, Rabu kemarin DJA rapat juga dengan Dirjen Pendis. Dan kemarin ya, kemudian Dirjen Pendis, kemarin pagi keluar surat dari DJA yang intinya membolehkan pembayaran tukin ini. Nah, alhamdulillah, ya itulah bagian dari perjuangan. Dan itu memang kerjaannya AGPAI. Inilah yang kemudian membedakan fungsi AGPAI dengan fungsi KKG MGMP termasuk FKG TK. FKG TK
KKG MGMP PAI semua jenjang, tugasnya atau fungsi utamanya, tupoksinya adalah profesionalitas keguruan. RPP, silabus, materi ajar, bahan ajar, dan lain sebagainya lah. Termasuk yang digital begitu. Yang maksudnya pembelajaran apa? Berbasis digital lah gitu. Itu tugasnya. Sementara AGPAI, tugas utamanya, DNA utamanya adalah advokasi. Karena apa? Banyak problem-problem yang sebenarnya yang tidak bisa diselesaikan secara berjenjang. Karena kebijakan sifatnya kan umum, tidak untuk satu jenjang. Jadi intinya fungsi AGPAI itu adalah fungsi advokasi yang paling utama. Dua, fungsi melayani kebutuhan dan berbagai macam problem-problem guru agama dan pendidikan agama. Vis a vis dengan kebijakan. Vis a vis itu berhadapan. Contoh yang tadi. Soal tukin tidak bisa dibayar. Yang maju AGPAI. P3K tidak ada formasi untuk guru agama. Yang maju AGPAI. Kan nggak mungkin KKG MGMP. Karena sifatnya kan semua jenjang. Dan nggak mungkin PAIS. Karena sifatnya sama-sama kementerian. Itu intinya. Betul. Tidak mungkin juga Direktorat PAI atau Kemenak. Tidak mungkin. Nah itu. Fungsi kedua dari AGPAI adalah penguatan jaringan dan kapasitas. Jaringan di sini maksudnya ya kayak tadi lah. Bagaimana AGPAI punya banyak kawan, punya banyak teman untuk menguatkan program-program. Nah itu. Nah, jadi nanti dalam konteks pekerjaan sudah jelas. Urusan profesionalitas masing-masing KKG MGMP. Urusan advokasi yang tadi disampaikan oleh Pak sesepuh kita Pak Mugio ya urusan AGPAI bareng-bareng, tidak hanya KKG dalam konteks tertentu. Itu kira-kira. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin langsung kepada persoalan advokasi teman kita. Pak siapa namanya? Pak Asep. Tahun 2000 berapa ya? 14-15 media itulah saya kurang agak-agak lupa. Teman saya sekretaris DPW AGPAI, guru SD juga, guru agama SD, percis seperti Pak Asep. Bahkan 2 tahun masuk ke penjara. Sejak awal kasus kami dampingi. Masuk penjara kita tengokin. Mau keluar penjara kita jemput. Ya. Itu kasus. Karena dia bagaimanapun adalah teman, saudara, dan keluarga. 3 bulan yang lalu sama guru SD juga. Di Cilegon. Tapi kasusnya bukan kasus pelecehan. Kasusnya hoax itu loh. Sampai ke 40 hari di Polda Metro Jaya. Yang menyebarkan hoax. Makanya hati-hati banget nih. Media sosial jangan sembarangan deh. Ngirim. Kami juga temuin. Kasus hoax. Hoaxnya itu yang tentara Indonesia merekrut tentara Cina itu loh. Itu sampai oleh polisi didatengin itu dan kemudian ya dia padahal mah nerusin juga. Makanya hati-hati dah. Hati-hati banget. Jangan gampang share berita-berita yang gak jelas. Karena ternyata media sosial dipantau Bapak Ibu. Ya jangan gampang ser-seran lah gitu ya. Artinya apa? Wajib hukumnya kita, AGPAI, KKG, termasuk yang lainnya MGMP, membersamai. Kita tidak melihat kasusnya benar atau salah lah. Kalau salah pun tetap wajib ditemani. Namanya manusia loh ya. Satu itu. Apalagi tadi udah dijelaskan ada apa yang disebut digoreng-goreng, di framing oleh media, oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi saya mohon kepada teman-teman, temani Pak Asep. Minimal dia tahu dia tidak sendiri. Orang lagi terpuruk jatuh begitu butuh teman Pak. Kasihan, bisa jadi suatu saat akan menimpa di antara teman-teman ini. Entah dengan cara apa dan bagaimana. Nanti naudzubillah min dzalik kan.
Tapi intinya teman. Minimal dia tahu bahwa dia tidak sendiri, tidak ditinggalkan teman-temannya. Apapun itu saya minta temani dengan cara apapun. Bagaimana caranya? Teman-teman yang tahu. Kalau perlu ditengok, tengokin. Kalau perlu dibantu secara finansial, bantu. Walaupun tidak terlalu besar karena kita pun bukan orang kaya banget kan begitu. Kalau bisa dibantu secara hukum, carikan pengacara dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan di 2 kasus tadi, Jawa Timur dan Cilegon. DPP turun langsung maksudnya. Kalaupun teman-teman di sini dalam konteks Pak Asep perlu dibantu dalam konteks ini, ya kita coba carikan seperti apa dan bagaimana. Intinya Pak Asep itu butuh pendampingan hukum. Karena kalau tidak didampingi pendamping hukum, itu digoreng oleh media, digoreng oleh jaksa. Itulah maksudnya. Dan itu berakibat kepada jeleknya guru agama secara keseluruhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi menemani, yang kedua mari kita rebranding kembali guru agama. Ini harus dipikirkan Pak Mugi, Pak Toto. Rebranding. Apa rebranding ya? Apa Pak rebranding itu Pak? Mas, apa Mas? Rebranding. Brandingnya dibarukan. Sekarang kan terpuruk gara-gara, mohon maaf ya, kasusnya Pak Asep. Wah, guru agama ternyata. Masyarakat kan begitu kira-kira. Secara umum karena melihat berita media sih. Orang kan cuma melihat itu. Padahal tidak seluruhnya benar. Mari kita rebranding. Rebranding guru agama. Ini kerjaannya Akpai juga seharusnya. Saya Pak Anu nggak datang ya. Dan kemarin kita tidak bahas sayangnya ya. Bagaimana cara rebrandingnya? Kan begitu. Rebranding itu memperbaiki kembali citra guru agama. Itu penting, Bapak Ibu sekalian. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, nempel terus. Tidak ada counter terhadap citra tadi. Citranya kan sekarang dalam tanda kutip jelek lah. Kita harus membangun citra ulang. Bukan pencitraan juga, tapi sekaligus juga pencitraan. Harus dilakukan. Rebranding atau pencitraan ulang posisi guru agama. Gimana caranya? Kan begitu. Mari kita lihat bersama-sama potensi apa yang ada di Ibu. Potensi apa yang ada di KKG. Potensi apa yang ada di MGMP. Dalam konteks kemudian melihat, oh ternyata guru agama tidak begitu. Kegiatannya bagus-bagus minimalnya. Kegiatannya guru-gurunya ternyata tidak seperti itu. Salah satu ini lontaran ide spontanitas saja. Besok ada kegiatan apa? 21 Desember. Umpamanya gitu loh. RA Kartini ya. Nah, itu loh. Coba buat kegiatan. Seperti itu maksudnya. Ya kan memanfaatkan momen-momen gitu loh. Bapak Ibu silakan bikin yang lain. Tapi intinya coba dipikirkan ulang, rebranding guru agama di Kabupaten Cilacap. Bahkan secara nasional. Sebenarnya ada yang nanya juga ke saya, ini gimana? Waduh, saya juga. Ya kalau urusan guru agama, teman-teman di Jakarta yang di luar Akpai ya kan selalu nembaknya ke saya gitu loh. Apapun itu loh. Kejadian apapun dalam tanda kutip, ya selalu nembaknya ke saya. Taunya kan Akpai saya kira-kira begitu. Nah, saya belum tahu secara jelas ya. Nah, kita cari tahu dulu karena saya bilang begitu. Tapi intinya Bapak Ibu itu menjadi penting rebranding. Monggo dipikirkan Pak Mugio ngobrol dengan Pak Basor terkait rebranding guru-guru agama. Karena tadi citra guru agama jangan sampai nempel terus di benak masyarakat seperti itu. Harus ada pencitraan ulang. Rebranding itu loh. Ya, seperti apa bagaimana coba pikirkan. Penting judulnya rebranding itu. Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Iya kan? Kepercayaan publik itu harus dijaga. Kalau publik sudah tidak percaya, ya repot nantinya. Itu kira-kira. Ketiga,
problem-problem lain yang Bapak Ibu perlu kita diskusikan adalah bagaimana kita nih pengurus, saya mengapresiasi sekali para pengurus KKGM GMP membangun sebuah teamwork yang kuat dan solid dalam rangka menjalankan roda organisasi. Jadi saya mohon kepada Pak Nugi dan Pak Toto staf pengurus, bangunlah teamwork yang kemarin kita diskusikan itu. Untuk kemudian menjalankan roda organisasi. Artinya walaupun banyak orang secara kepengurusan, ada teamwork yang bisa kita ajak diskusi secara intensif, tim ini solid, dan kemudian bisa mengeksekusi program. Termasuk tadi rebranding tadi. Nah, dari teamwork inilah yang kemudian melahirkan gagasan-gagasan kreatif terhadap apa yang menjadi masalah. Kan tidak semua orang akan diajak untuk mikir bersama kan, karena kalau banyak orang mikir bersama juga jadi ribet. Ya dah. Cukup beberapa orang saja diajak mikir bersama, membangun kreativitas dalam konteks program, dan kemudian keputusannya atau hasilnya itu menjadi program kita bersama. Dan harus dijaga soliditas. Bapak Ibu sekalian, kembali ke persoalan rebranding tadi, teamwork inilah yang nanti menurut saya harus memikirkan ulang seperti apa programnya, kegiatannya, dan kemudian seperti apa model pendampingan kita kepada Pak Asep. Tuh, saya mohon Bapak Ibu sekalian juga menjadi penting bahwa ini bukan hanya kerja KKG, tapi kerja bersama AKPAI, kira-kira begitu. Pak, ini kan ada teman-teman pengurus AKPAI juga kan, minimal tolong sampaikan nanti ke Pak Basor. Harus dilakukan itu. Kalau perlu, adakan kegiatan yang agak kolosal. Kolosal itu banyak orang, agak megah, agak mewah. Jangan mikirin duit dulu ya Pak. Jangan mikirin duit dulu. Pikirin idenya saja dulu. Nah kalau udah mikirin duit, idenya nggak keluar ya nggak jalan juga. Tapi kalau idenya sudah ada, gampang mikirin duitnya. Insya Allah ada jalan kok. Karena pengalaman kami begitu. Ide besarnya aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah Gusti Allah ngasih jalan kok. Dengan cara apapun. Karena itu pengalaman kami Pak. Dalam konteks mengembangkan dan mengerjakan program. Saya pikir itulah Pak, supaya kita lebih efektif mungkin kita akan mendiskusikan seperti apa bagaimana, tapi sekali lagi saya terima kasih banyak atas kerelaan, keikhlasan Bapak Ibu untuk silaturahmi dengan saya. Dan kalau boleh setelah ini saya pengen ziarah kemana kayak diajak. Kalau boleh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.